Pungta hari ketiga. Maria Aranzazu, jalan pertobatan dan berjaga semalaman. Inigo berasal dari Loyola, wilayah Spezia, Provinsi Guipúzcoa, Spanyol Utara. Inigo menjadi bagian dari suku Basque yang memiliki tempat peziarahan Bunda Maria Aranzazu, terletak 57 km sebelah selatan Loyola. Kata Aranzazu sendiri artinya semak berduri, dan disebut Bunda Maria Aranzazu karena dipercaya bahwa patung Bunda Maria ini ditemukan oleh seorang anak gembala Basque di tengah semak berduri. Inigo pergi berziarah ke sana. Buah pertobatannya adalah keinginan untuk meneladan cara hidup para kudus, sehingga Inigo berketetapan hati untuk berziarah ke Yerusalem tanpa membawa bekal. Untuk menopang keperluan hidup hariannya, dia berencana akan mengemis. Inigo pergi berdoa ke Maria Aranzazu untuk memohon peneguhan dan dukungan Bunda Maria. Sebelum meninggalkan Loyola dan pergi ke Aranzazu, keluarganya sudah mulai menangkap tanda-tanda lahirnya buah pertobatan Inigo. Sebenarnya, keluarga tidak mendukung ketetapan dan pilihan Inigo, namun ia meyakinkan keluarganya dengan berkata, "Yakinlah bahwa maksud kepergian saya tidak akan mencemarkan nama baik keluarga." Begitulah Inigo membulatkan tekad dan mengakhiri percakapan dengan keluarga yang tidak bisa memahami dan menerima keputusannya itu. Inigo pun pergi meninggalkan Puri Loyola untuk memulai peziarahannya, jalan kaki ke Yerusalem dengan mengemis. Inigo menuju Aranzazu ditemani dua pembantunya, Andres de Narvaez dan Juan de Landeta. Pedro, kakaknya yang adalah seorang imam, juga menyertai perjalanan dan keberadaan Inigo di Aranzazu. Dalam perjalanan, Inigo membujuk sang kakak supaya mau berjaga semalam bersamanya di Aranzazu. Mereka berdua mendaki jalan batu-batu karang keras ke arah tempat doa tersembunyi Maria Aranzazu. Inigo memohon kekuatan dan pertolongan berkenaan dengan orientasi hidup baru dan rencananya untuk berziarah ke Yerusalem. Lebih daripada itu, disebutkan juga bahwa di tempat peziarahan ini, Inigo berkaul kemurnian. Tentang hal ini, autobiografi Santo Ignatius Loyola menuliskan secara singkat. Ia pergi dengan naik keledai. Seorang saudaranya yang lain mau menemaninya sampai desa Onate. Ia mengajak saudaranya itu untuk bersama-sama berjaga semalam di kapel Maria Aranzazu. Malam hari ia berdoa di situ supaya diberi kekuatan baru untuk perjalanannya. Pengalaman berada di Aranzazu bagi Inigo begitu membekas. Karena itulah, setelah bertahun-tahun pun masih ia kenang juga manfaatnya. Berjaga semalaman dalam gelapnya tempat doa Aranzazu memberinya terang dan peneguhan peziarahan hidup ke depan. Peristiwa Aranzazu menjadi bagian awal peziarahan yang mengubah hidup Inigo dari seorang tentara dan pendosa menjadi pelayan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di ambang pintu Puri Loyola, ketika mewujudkan ketetapan hati untuk memulai hidup baru, meninggalkan masa lalu, dan menyerahkan diri kepada Tuhan, Inigo adalah seorang peziarah. Peziarahan atau peregrinasi yang dijalaninya pada awalnya adalah peziarahan fisik, yang selanjutnya menjadi peziarahan batin yang membentuk identitas dirinya
sebagai sang peziarah kehendak Allah. Dari Loyola dan di Aranzazu, horizon hati dan pikirannya adalah ziarah jalan kaki menuju Yerusalem. Meski demikian, pada saat yang sama, ia memelihara keterbukaan hati untuk campur tangan Tuhan yang mendidiknya secara berkelanjutan. Ia mengalami campur tangan Tuhan mulai di Pamplona dengan mematahkan kakinya dan dilanjutkan di Loyola dengan menyentuh hatinya melalui bacaan rohani. Kita bisa memetik inspirasi dari langkah pertama Inigo dalam mewujudkan jalan pertobatan, yaitu menuju tempat peziarahan Maria. Di sini ia menyerahkan niat baik beserta ketetapan hatinya, sekaligus memohon pertolongan dan kekuatan baru. Ia merasakan dalam-dalam syukur atas rahmat pertobatan, sekaligus menyadari perlunya kerendahan hati atas rencana-rencana baru dan kelemahan diri yang menyertainya. Inilah ketegangan sehat dan berahmat, suatu healthy tension antara rasa syukur dan sikap rendah hati. Rasa syukur berkenaan dengan karya Allah yang telah dimulai, sedangkan sikap rendah hati menyangkut ajakan untuk selalu mengandalkan kekuatan Allah dan doa pertolongan Bunda Maria di jalan hidup barunya ini. Cukup sering terjadi di jalan rohani ini, sukacita yang meluap atas sentuhan rahmat pertobatan terhenti karena kita mengabaikan sisi kerendahan hati, yaitu memohon kekuatan Tuhan dan pertolongan Bunda Maria serta dukungan orang lain. Jadi, dalam proses pertobatan Inigo ini, kita belajar bahwa peziarahan jalan pertobatan itu selalu menyertakan dua keutamaan rohani, yaitu rasa syukur atas rahmat pertobatan dan kerendahan hati dalam menjalani.